Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mereview dan juga mendemokan tes untuk rig taksi jadul dari keluarga Tide 2000 ya. Di sini saya punya mesin, ini ada dua buah mesin Tide 2000 yang bekerja di UHF low ya, tetapi UHF low nya tidak di 350 MHz hingga 390, tetapi dari 360 hingga 410 MHz. Dan unitnya seperti ini unit yang lain, ini untuk UHF nya itu sama aja, hanya beda frekuensi ringnya. Kemudian di belakangnya seperti ini ya, dia menggunakan standar BNC seperti ini. Kemudian ini kalau kita copot, ini untuk kabel powernya. Agak kenceng ya. Ya, ini seperti ini untuk konektor powernya ya. Ini selain konektor power, ini adalah ini untuk jumper speaker ya, speaker internal. Jadi untuk kontrolnya di sini ada 4 channel ya, 1 2 3 4. Kemudian ada tanda BUSY TX, ini 2, ini programmable lampu. Kemudian ini ada scroll off, ini ada scan, kemudian ini untuk tone ya. Kemudian on off volume biasa. Dan yang menarik, rig ini sebenarnya banyak sekali ya. Teman-teman banyak yang sudah membodolnya, kasihan banget ya. Ini rig ini sudah banyak sekali dibongkar dan hanya diambil finalnya, sayang sekali. Padahal masih bisa digunakan dengan normal ya. Dan cara pemrogramannya pun gampang sekali. Softwarenya masih ada, under Windows lagi. Kemudian kabel powernya juga sangat mudah. Kabel untuk programmernya hanya seperti ini, dan dia harus dapat ke COM DB9. Ini dulu yang saya gunakan program, ini ada putus, nanti kita perbaiki solder dan akan kita demokan untuk pemrogramannya. Kemudian untuk PTT nya yang seperti ini ya. Jadi kalau Anda menemukan ada PTT model seperti ini adalah PTT nya Tide ya. Kemudian untuk ininya, ini RJ6, ini 6 pin ini saya lupa ini standar Kenwood atau apa. Saya pernah beli ini untuk kepalanya ini, jadi saya gunakan untuk sebagai kabel program tadi. Mengakali dengan menggunakan kepala RJ6 nya telepon ternyata tidak bisa bagus, susah sekali, karena ya kalau telepon itu kan hanya 4 di tengah itu ya, sedangkan yang kita butuhkan hingga 6 pinnya. Jadi ini seperti ini PTT nya, dan pemrogramannya nanti ya juga lewat depan ini, lewat sini nanti pemrogramannya. Kemudian untuk internalnya seperti ini nih, kalau sudah dibuka. Ini beratnya sekitar 2 kilo ya, ini cukup berat ini. Tapi radio badak ini tuh, shieldingnya RF sekali, ini terbuat dari besi babet kualitas tinggi. Dan ini untuk portnya. Terus ini port kontrol ya, port kontrol. Kemudian untuk port RF nya di belakang ini, di sini. Kemudian untuk IF dan lain-lain ada di belakang sini juga. Ini nanti bisa kita tunjukkan dari servis manual, nanti sedikit disinggung di pembahasan software ya. Kemudian dari sini kita akan mendemokan untuk ininya ya, untuk ini keluar frekuensi enggak nih gitu.
karena kalau kita bakar dengan dummy load, kalau menggunakan dummy load tidak kedetek ya. Kita lihat dulu untuk frekuensinya ya. Frekuensi tinggi. Kemudian sudah hidup nih, coba ke channel 1 dan PTT sudah hidup. Tuh, 361750. Ini sudah saya buat catatannya dulu agar nggak lupa. Ini sebagai frekuensi tes saja. Kemudian channel 2 370 200. Kemudian channel 3 361 600. Kemudian channel 4 di 361950. Jadi seperti ini. Coba kita lihat untuk powernya. Power sudah siap, channel 1. Lu nggak sampai kotor gitu. Ini di skala 200 ya. Ya 200. Kemudian di situ termonitor power 30 watt. Ya betul. 30 watt. Kemudian channel 2 sama rata ini. Si normal ya. 30 watt. Coba kita lihat untuk frekuensinya keluar enggak. Kita pergunakan HT. Di sini HT 350 MHz. Kita samakan frekuensinya ke channel 1 ya. 361750. Kita monitor dari sini. Testing pancaran 1 2 3. Coba kita pindahkan ke antena. Testing pancaran untuk rictide 2350 MHz. Tapi dia mancarnya di 361750. Aku juga. Itu kencang sekali nih suaranya. Oke. Kemudian untuk tes berisiknya, checking modulasi 1 2 3. Checking modulasi. Kok nggak bunyi? RX-nya sepertinya beda nih kemarin. Belum. Channel 2 370 200. Checking modulasi 1 2 3. Checking modulasi. Cekan nomorasi. Dan kali ini saya akan mendemokan yang lain ya, karena yang tadi sepertinya untuk programnya tidak sama untuk TX dan RX nya. Kemudian ini sudah saya ambil yang bawahnya tadi. Ini semoga ini simplex ya, 365 500. Checking modulasi 1 2 3. Checking 1 2 3. Checking modulasi 1 1
1 2 3. Ada bunyi karena ini ya, mungkin untuk ininya kurang sempurna nih. Cek 1 2 3, dicoba 1 2 3. Mungkin karena antenanya ini, tapi berfungsi ya ini untuk TRX nya. 1 2 3. Cek 1 2 3. 1 2 3. Dari HT ke RIG Tide 2000. Dari RIG 2000 ke HT. Dari RIG 2000 ke HT. Ada humming drumming. Cek 1 2 3. Coba kita ganti untuk mic-nya. Barangkali karena mic-nya ini malah muncak terus nih. Satu dua tiga, 1 2 3 sama. Ada induksi. Nanti kita coba cari cara gimana cara menghilangkan induksinya. Oh, yang ini powernya berapa ini? Normal ini kalau karena antenanya, induksi antenanya terlalu dekat sama power supply. Oke, dari sini kita akan langsung menuju ke software ya. Seperti apa untuk softwarenya, langsung kita menuju ke laptop. Adapun untuk servis manualnya sendiri sangat lengkap ya. Untuk Tide T2000 ini masih bisa kita dapatkan dengan mudah di internet. Kemudian kita langsung saja ke PDF-nya ya. Nah, dari PDF-nya sendiri tuh T2000 series 2 servis manual tertanggal Maret 98. Manual ini sangat lengkap ya. Ini dari pembahasan semuanya, dari hardware terutama, juga cara setting dan juga cara ininya, cara servisnya. Sangat sayang kalau kemudian T2000 ini kemudian dihancurkan, hanya cuma diambil finalnya. Karena radio ini sangat mudah diperbaiki dan juga sangat mudah, semuanya ada ininya. Nah, pada section 1 ini menjelaskan tentang information. Ini untuk tipenya dari semua ring ya, dia ada dari T100, 220, 270, T200, 68 hingga 88, T300 ini yang favorit orang ini. Saya belum dapat yang normal ini untuk yang T2000 VHF ini. Saya ada rusak dan susah untuk diperbaikinya karena boardnya tidak pernah terbakar. Kemudian T400 175 hingga 225, aneh ya, sangat tidak umum. Tapi kan untuk radio taksi bunyinya seperti ini. Kemudian 470 ini yang umum nih, T2500. Dan yang saya punya itu
yang T2900 ini 360 hingga 400, tapi bisa dipakai di 350 ya, bisa dipakai di 350. Kemudian frekuensi increment, number of channel. Untuk T2000 ini hanya 4 channel ya, 4 channel. Kemudian di sini menjalankan switching ring. Kemudian TX RX offset yang bisa setting nih, untuk yang 900 hingga 40 MHz. 900 itu berapa? Untuk yang 900, 360, 400 nih. Kemudian operasional tegangan hingga 16 volt, standar 13,8 ya. Terus dia mampu 2 second full operation following supply fluctuation below 10,8, bisa hingga 2 detik di bawah 10,8 masih normal. Kemudian nih dijelaskan juga di sini untuk ampere RX nya normalnya segini, ini full audio 1,2 ampere. Kemudian untuk ketika coil tertutup dia narik arus hingga 0,3 ampere. Ekonomi mode 270 mA alias 0,27 ampere. Dan transmitnya juga jelaskan nih, normal hingga 7 ampere ya. Jadi power supply jaring masih sangat kuat nih, nggak perlu harus memakai ini apa, DC power supply yang besar badak yang umum dipakai untuk Rakom. Antena impeden 50, konektor BNC. Ukuran, kemudian beratnya berapa? 1,2 ya. Beratnya itu 1,2 kilo. Tebakan saya 2 kilo, ternyata terlalu berat, jadi ternyata beratnya 1,2 kilo. Untuk receiver performance. Dan kita langsung ke skema aja ya. Skemanya ada di mana nih, banyak sekali nih. Circuit description. Nah kan dijelaskan semuanya nih di sini. Blok-bloknya tuh. Ini seperti ini nih. Untuk RF-VCP. Semua tipikal tapi masing-masing beda karena IF nya beda. Yang 900 seperti ini nih. Alur flow nya untuk TX RX dijelaskan semuanya di sini. Sangat memudahkan untuk melakukan perbaikan. Dan juga kalau Anda ingin ngoprek, maka di sini nih sangat berharga nih. Misalkan rencana saya sih akan saya coba ganti kepalanya ini. Kita coba agar dia bisa menggunakan displaynya Om Adi Baunaga, tapi nanti saja. Jadi ini untuk PLL nya memakai MC 14570 ya, 14570. Maaf, 145.158, sorry, bukan 570 tapi 145.158, sama seperti GM300. Tuh. Ini untuk blok panel depan dan logiknya. Tuh, jadi sangat jelas ya pemirsa. Jika Anda punya pertanyaan mengenai servis manual, Anda kesulitan, silakan hubungin saya, nanti saya kirim kalau memerlukan. Baiklah, kita sekarang sudah ada di Windows. Kita akan langsung untuk install dari program yang akan kita gunakan. Program untuk Tide ini
masih ada ya, jadi dia masih menyediakan untuk tightnya. Kemudian kita install, finish. Kemudian kita akan cek untuk ininya, dan seperti ini untuk GUI nya ya. Kemudian kita pakai yang 2010 ini untuk TAI 2010. Kemudian cek COM-nya, COM 2. Coba apakah untuk kabel kita ada di COM 2. Kita cek dulu di sistem ya, device manager. Ya, ada di COM 2, berarti dia benar. Kemudian untuk radio sudah terkonek ke kabel program melalui lubang mic PTT ya, dan radionya sudah hidup, dan kita akan langsung melakukan reading. COM 1 not available. Coba ini oke. Kemudian dia langsung melakukan reading dan sudah terbaca. Kemudian dari sini kita bisa tahu spesifikasinya ya, nih untuk radio yang ini. Kemudian sub audible signaling ya hidup, all mode, transmitter setup, TOT 60, lockout 30, inhibit non, channel setup. Nah, di sini kan ya. Jadi ini yang normal tadi ya, 365, 370. Coba kita akan melakukan cara GM300 ya, apakah bisa kita out of band programming. 3 5 10. Bisa. Oh, tetap masih bisa. Jadi 350 ya. Coba. Ke 50. Kemudian ke 50, 500. Dari sini di setting ke operation latching, outnya momentary external latching, channel selection case hidup, call case setting hidup, user selectable. Coba kita cek. Ini kalau filter RX all, CTJS, DCSS, receiver monitoring all mute. Oke, ini untuk tombol depan ya.
transmitter serap. Duration ini kita panjangin lah karena ini kan rig 120 menit 120 detik alias 2 menit. TX inhibit non ya, jadi BUC channel lockoutnya tetap tidak hidup. Oke, sudah ready. Channel coba. Channel tadi TX call sini ini apanya? Non. BCD channel selection, pop scanning, power high. Oke. Coba kita akan tes ya. Tinggal write. Dan dia programming. Sudah. Sekarang kita akan tes untuk radionya bisa ini enggak, bisa transmit di 350. Tiga 50 500. Ya bisa ya, bisa transmit di 350 500. Agar lebih meyakinkan kita rekam. Oke, ini untuk yang channel 1 tadi di 3. Oke ya, untuk channel 1 di 350 500 ya. Kemudian ini untuk RX nya di 350 500 ya. Radio cek untuk kait 350 500. Radio tes transmit dari rig ke HT ganti. Nah, sekarang kita akan coba untuk resipnya 350 500 kencang. 350 500. Ini radionya radio kencang sekali ya, tetap digunakan untuk radio base station. Fungsi masih normal, jadi dia bisa dipakai di 350 ya dengan out of band programming. Demikian. Nah, demikian pemirsa. Ini seperti ini untuk setup ininya ya, kabel programnya. Nih kabel programnya seperti ini. Kemudian untuk skemanya, skema ininya, kabel programnya mudah ya. Skema kabel programnya seperti ini. Skemanya mudah ya. Dari yang digunakan itu pin 2 dan 3. Pin 2 untuk TX, kemudian pin 3 RX.
dan untuk pin nomor 4 di connect dengan pin nomor 6 dan 78 juga di connect. Groundnya nomor 5 tuh. Jadi pelaksanaannya seperti ini ya. Untuk channel 1 di 350/500 ya. Kemudian ini untuk RX nya di 350/500 ya. Radio cek untuk tight 350/500, radio tes transmit dari rig ke HT ganti. Nah, sekarang kita akan coba untuk resipnya 350/500, kurang kenceng. 350/500, ini radionya radio kencang sekali ya, cocok digunakan untuk radio base station. Fungsi masih normal, jadi dia bisa dipakai di 350 ya, dengan out of band programming. Demikian. Demikian pemirsa, ini seperti ini untuk soft setup ininya ya, kabel programnya. Nih kabel programnya seperti ini. Kemudian untuk skemanya, skema ininya, kabel programnya mudah ya. Tuh. Jadi pelaksanaannya seperti ini. Ini cukup jelas ya pemirsa, bagaimana cara untuk memprogram Tight 2000 versi HF Low yang dari pabriknya bisa kita turunkan hingga 350 MHz dari aslinya 360 hingga 410. Jadi radio ini programmable, sangat gampang, cocok dipakai untuk radio satpam. Ya, demikian pemirsa untuk testing dan demo program dan juga testing power dari Tight 3000 HF Low dari channel Ngoprek di Rumah YouTube. Jadi jika Anda punya unit yang sama seperti ini, mau VHF mau HF, jangan dirusak dulu ya, barangkali masih bisa dipakai sebagaimana normalnya. Maka cara memprogramnya dengan demikian, sangat gampang. Jika Anda membutuhkan programnya, silakan hubungi saya, tinggalkan di komentar ya, nanti coba akan saya kirim untuk programnya ini. Karena program ini mungkin Anda akan mendapatnya kesulitan. Saya dapatnya waktu itu menelusuri berhari-hari, lama waktunya hingga dapat versi dari software Tight 2000 Conventional Programming Application versi 3.0 nih. Mungkin Anda nanya Tight juga belum tentu Anda dapat, dicari-cari di websitenya. Saya lupa nih dapatnya apakah di websitenya Tight apa di forum. Semoga tips ini berguna bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih atas waktu Anda untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan video-video yang lain. Terima kasih. Ngoprek di Rumah YouTube. Salam ngoprek. 1 2 3. Cek 1 2 3. 1 2 3. Dari HT ke rig
Tide 2000 dari rig 2000 ke HT.